Kursi komisaris bukan panggung pencitraan, melainkan tempat lahirnya keputusan yang menuntut kemampuan. Dua nama baru kini berhasil memantik perdebatan, bukan tanpa alasan, tapi karena keduanya dianggap minim pengalaman. Nah, lantas saat publik menagih transparansi dalam setiap penunjukan, mampukah kinerja keduanya membungkam keraguan atau justru malah memantik polemik yang berkepanjangan? Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime. Keluarga dan kerabat Dr. Icha Pakainoni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kota Kupang. Suasana haru menyelimuti rumah duka Dr. Icha Pakainoni, dokter umum yang meninggal dunia diduga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Ya, selesai misa, peti jenazah almarhum dibawa dari rumah duka menuju tempat pemakaman di Pemakaman Umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta meninggal dunia diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban alami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Icha berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Icha memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Icha sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Icha dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Icha menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Bisa disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berapa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Icha mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Golkar menyampaikan akan memanggil anggota DPRD Timur Tengah Utara, Teresius Lazakar, yang terkait dalam dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha itu. Pemanggilan bertujuan untuk mendalami kasus tersebut. Kita akan dalami, tentu kami sudah tugaskan kepada DPD Provinsi untuk memanggil yang bersangkutan. Tadi malam saya juga ber-WA kepada Ketua DPD Provinsi untuk memanggil dan akan dipanggil secepatnya. Bisa jadi hari ini, bisa jadi hari ini. Ya, cukup ya? Ya, didalami dulu. Kan kita harus juga mendengarkan dari kedua sisi. Apakah betul ada intimidasi dan apakah intimidasi itu sampai berujung pada keputusan seseorang untuk melakukan tindakan seperti yang kemarin terjadi. Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Icha Pakainoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore.
Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Solidaritas kami dokter PPU dari kelompok bersama DPP dan bekerja di sini, aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadian yang Dr. Ica Pakaenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi iNews melaporkan. Di tengah minimnya penyebaran jumlah tenaga medis di daerah, anggota DPR mengusulkan agar kecerdasan buatan AI bisa dimanfaatkan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan pekan lalu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Waviroh mengusulkan penggunaan AI untuk membantu menganalisis penyakit di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Usulan itu ditujukan untuk membantu pasien mengetahui penyakit yang diderita. Legislator fraksi PKB itu mengaku miris mendengar laporan minimnya jumlah dokter di daerah, apalagi pendidikan dokter membutuhkan waktu yang panjang dibandingkan bidang pendidikan lainnya. Rp200.000 ini baru kontak-kontak sama Bu siapa itu, Bu Kurniasih. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kekurangan dokter yang ada ini, kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk menganalisis penyakit dan sebagainya. Karena untuk menjembatani saja Pak, kalau tadi sampaikan Pak Menteri di daerah-daerah mana tadi yang laporannya tidak ada dokter sama sekali dan sebagainya, ini tentu miris sekali. Karena pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan yang lainnya, yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu. Nah, ini tentunya kalau menunggu kan nggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu. Nah, jenjang waktunya ini, untuk spirit waktunya ini kita bisa melakukan apa dengan itu? Dan tidak semua orang mau juga untuk dipindahkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, bisa nggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain, walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu. Karena Pak Menteri kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh juga ya Pak ya. Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu. Ya, menanggapi usulan DPR itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini fokus mengembangkan layanan telemedis guna menjawab persoalan kekurangan dokter di daerah. Budi juga dengan tegas menyebut secara fundamental harus dijawab saat ini adalah kekurangan dokter terutama di daerah terpencil.
Pemerintah saat ini fokus memperbanyak jumlah dokter untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah. Diminta agar penggunaan teknologi jangan mengalihkan fokus utama, yakni jumlah dokter yang utama. Pasalnya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya mesti berinteraksi langsung dengan pasien. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian, Anisya Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. (23 Juni 2026), Novia Ramadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. 26 Juni 2026, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak napas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan meninggal akibat sesak napas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri HAM dorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal. Natalius Pigai bahkan mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, hal tersebut masih akan terus dikaji dan dievaluasi. Pelatihan seperti semi-militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Ya, sementara itu Wamensesnek Juri Ardiantoro menyebut pemerintah menampung semua masukan terkait pelatihan manajer koperasi desa, namun program akan tetap berjalan.
Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Sebuah video yang merekam aktivitas terakhir Ruli Yunis Setiawati, ASN wanita Pemkab Bangkalan, yang ditemukan meninggal dunia dalam mobil dinasnya beredar di media sosial. Di video itu bahkan terlihat jelas korban sedang bersama seorang laki-laki yang mirip seperti yang terekam di kamera CCTV bandara tempat jenazah korban dibuang oleh terduga pelaku itu. Terdapat bukti baru pada telepon selular milik korban, almarhum Ruli Yunis Setiawati, sedang bersantai di sebuah taman alun-alun Kota Batu, Jawa Timur bersama seorang laki-laki berkacamata. Seperti yang tertera dalam video, momen kebersamaan keduanya ini direkam pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 lalu. Menanggapi hal ini, keluarga korban melalui kuasa hukumnya membenarkan beredarnya video tersebut dan memastikan bahwa perempuan dalam video adalah Ruli Yunis Setiawati yang merupakan sekretaris kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Bahkan jika melihat tanggal yang tertera dalam video, maka hal ini cocok dengan kronologis yang selama ini telah disampaikan oleh pihak keluarga korban. Bahwa pada Sabtu jam 4 sore mobil dinas korban terekam kamera CCTV Bandara Juanda. Meski enggan memastikan bahwa laki-laki dalam video tersebut adalah pelakunya, namun menurut kuasa hukum keluarga, wajah dan ciri-ciri laki-laki tersebut memang persis atau memiliki kemiripan besar seperti yang ada di CCTV. Yakni saat ia terekam membawa masuk mobil dinas korban ke Bandara Juanda untuk membuang jasad korban di parkiran bandara tersebut. Hingga akhirnya jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobil tersebut selama 4 hari kemudian. Lihat betul itu korban ya. Betul itu posisi korban, kemudian tertulis di situ Oppo A9 itu betul itu HP-nya korban, terus diunggahnya tanggal 19 Juni 2026 berarti hari Jumat, dan lokasinya di alun-alun Kota Batu. Artinya secara kronologis berarti nyambung Mas ya? Ya nyambung. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, silahkan dicocokkan aja dengan kaos yang dipakai laki-laki misterius ya, yang ngambil tiket apa? Tiket parkir di Bandara Internasional Juanda. Kalau ada yang bertanya kawan-kawan itu apakah itu pelakunya, nggak berani. Keluarga korban pun berharap kasus ini segera terungkap tuntas dan bisa menangkap terduga pelaku seperti yang ada dalam rekaman video yang beredar. Kasus kriminalitas lainnya, polisi menangkap pelaku penganiayaan caddy golf di Tangerang, Banten. Pelaku menganiaya mengaku tega menganiaya kekasihnya karena emosi dan karena cemburu. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta.
Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih utang itu juga disebut temperamental dan kerap mabuk-mabukan, minum minuman keras. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Tidak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya pola berulang dalam kekerasan yang dilakukan tersangka yang memiliki rekam jejak kriminal serupa. Masa penyekapan terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar. Dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang terpusat pada korban dan trauma inform antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana secara selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Informasi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice untuk tersangka penyekapan penyiksaan Taufik Hidayat. Itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum. Proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Itulah saya minta Taufik yang si pelaku harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo meminta hakim pra-peradilan menyatakan penggeledahan rumahnya tidak sah dan melawan hukum.
Disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun saat membacakan petitum dalam sidang yang digelar pagi tadi. Turut hadir dalam sidang Roy Suryo selaku pemohon, serta perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta sebagai termohon. Di petitumnya, kubu Roy juga menyatakan penangkapan yang dilakukan termohon tidak sah, melanggar asas kepastian hukum. Dan yang mencakup keadilan. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru, ya. Kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya, 7 hari kerja, maaf, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan. Akan tetapi pemirsa, tidak sama dengan Roy Suryo, Dr. Tifa justru memilih jalan yang berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karibnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, saya sedang melakukan interview lamaran kerja. Ini ada pelamar kerja, pemirsa, saya baca ya. Ardi, silakan masuk. Selamat malam, Pak. Selamat malam, duduk dulu di sini. Saya membaca CV Anda ya, tapi saya baca dulu ini tulisannya rakyat biasa ya. Oke, rakyat biasa. Baik, saya lihat ini Ardi
Saya melihat di CV kamu ini, kamu lulusan SMA favorit unggulan dengan nilai rata-rata 9? Wah, kalau saya cuma dari SMA swasta biasa, Pak. Aduh, SMA swasta biasa ya. Baik. Oke, kamu bisa 5 bahasa sekaligus? Bahasa seluruh dunia ada 5, bisa? Pak, banyak sekali kualifikasinya, Pak. Saya cuma pengen kerja dan ini pertama sekali, Pak, saya kerja. Ya gimana, perusahaan kita kualifikasinya emang harus banyak. Kalau kualifikasi kamu sedikit, kamu nggak bisa masuk kerja di sini. Nih, ambil CV kamu. Ya udahlah, Pak. Makasih Nanti banyak balik ya, Pak. lagi, ya. Wah, gimana ya pemirsa ya. Kalau kerja di perusahaan yang baik, tentu harus punya kualifikasi pengalaman kerja yang bagus. Punya skill yang bagus. Jadi kualifikasi yang memenuhi syarat baru keterima kerja. Apalagi kalau rakyat biasa ya. Kualifikasi kurang ya nggak bisa gitu ya kan. Bisa, Pak. Loh, ngapain kamu datang lagi? Oh, saya tidak melamar kerja, Pak. Sekarang saya sudah... Jadi apa kamu sekarang kerjanya? Saya sekarang komisaris, Pak. Komisaris? Mau ngajak kerja sama. Pengalaman kerja aja kamu nggak ada, pengalaman kamu apa? Ini, Pak, pengalaman saya. Saya asisten pejabat dan juga relawan. Oh, mantap kan pengalaman saya, Pak? Oke, kalau komisaris pengalaman kerjanya asisten pejabat dan relawan ya? Nanti calling-calling aja, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap-siap. Kita lihat informasinya pemirsa. Ya, nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, jadi sorotan, diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, Mufli sekarang menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Jadi, Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro, sementara posisi presiden direktur dipegang oleh Kim Yong Jun. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Jadi Mufli ini menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN, namun tidak selesai pemirsa. Seperti yang kita lihat ya, sosoknya memang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad dan saat ini menjadi komisaris. Ya, beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting berusia 27 tahun dan sekarang mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Wow, sangat muda sekali ya. 27 tahun sudah jadi komisaris. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Luar biasa ya. Inspiring, 27 tahun sudah jadi komisaris. Viral video Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani proses adat Mesau Kiba